Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita mulai belajar. Sebelum proses belajar kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, kita cara bisa. Salah Saidi, Cita Faranida, Citra Nur Fitriana, Ia Priyani, Dwi Sapriani, Muhammad Reza Ramadan, Naswa Ayu Ningsi, Nia Puspita, Nurul Fadila, Raihan Adityama, Mutiara Nabila. Oh, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir ya. Tanpa keterangan, tidak ada yang izin. Nah, sebelum materi kita mulai, kita berdoa bersama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita awali ya. Belajar kali ini kita belajar tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Kalian pernah di lingkungan kalian melihat anak kecil? Pernah. Anak yang sudah anak-anak lari-lari? Sudah. Agak dewasa lagi? Sudah. Orang tua? Sudah. Nah, itulah namanya bagaimana kita bertumbuh. Tujuan kita pembelajaran hari ini yang pertama yaitu tujuan kita belajar hari ini. Kok nggak connect? Nah, tujuan pembelajaran kali ini pertama, siswa dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, siswa dapat mengenal pentingnya pola hidup sehat untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Nah, di sini kita yang pertama kalian diharuskan berarti dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia ada beberapa proses. Yang pertama apa? Kalian kehidupan sehari-hari kamu. Sebelum ada lahir itu anak kecil berarti ibu kita mengalami mengandung. Nah, berarti dalam masa pertumbuhan itu yang pertama pada masa janin. Nah, proses pertumbuhan organ tubuh, pertumbuhan otak dan perkembangan sistem tubuh lainnya itu berada dalam janin ibu. Kemudian sudah lahir berbentuk manusia yang utuh, komplit, ada hidung, kemudian ada tangan, ada kaki. Itu pertumbuhan manusia. Nah, setelah itu yaitu berarti setelah lahir berarti disebut bayi. Nah, pada bayi juga ada perkembangan ataupun pertumbuhan fisik. Yang pertama apa? Ya fisik, pertumbuhan fisik yang cepat. Karena apa? Dalam kandungan ibu 9 tahun itu masih bentuk dari darah, kemudian bentuk manusia. Yang kemudian sudah dilahirkan bentuknya fisik menjadi cepat. Kemudian setelah apa itu yang namanya bayi? Berangkat apa bahasa Indonesia? Nah, kemudian mampu untuk duduk, kemudian merangkak,
Berangkai kode berangkat. Kemudian Jalan. nah, dulunya nggak bisa bicara, nah jadi bisa berbicara. Nah, kemudian dari bayi, kemudian sudah bisa berbicara, bisa jalan, bisa lari-lari, itu pertumbuhannya masa itu disebut anak. Pada sekolah TK itu kan sudah pertumbuhan anak. Nah, pada pertumbuhan anak itu mulai stabil, perkembangan motorik kasar dan halus, dan kemampuan belajar yang meningkat. Sekolah TK mulai diajarkan tahu huruf huruf masa satu, huruf A, B sampai Z. Angka pun seperti itu dari 1 sampai 9, maksud 100. 100 itu cuma 1 dan 0. Nah, sudah anak-anak kemudian lanjut mulai agak ngerti cewek. Kalau yang cewek ngerti cowok kan? Itu apa? Dewasa apa remaja? Remaja dahulu, sebelum dewasa mengalami remaja. Itu mulai masa pubertas, terjadi pertumbuhan fisik yang signifikan, pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan perkembangan organ produksi. Setelah remaja, kemudian apa? Manusia itu mengalami pertumbuhan dewasa. Nah, pada pertumbuhan dewasa ini puncak apa? Pola pikir manusia yang paling diharapkan, karena pada pertumbuhan dewasa ini fisik menjadi puncaknya, dan kemampuan berpikir serta keterampilan hidup semakin matang. Nah, itu. Kemudian setelah proses pertumbuhan kita sudah tahu dari masa janin, kemudian bayi, kemudian anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Kalau dewasa sudah keluarga berarti nanti tua, seperti itu. Nah, sekarang yang materi ketiga apa? Faktor. Nah, ini tadi sudah. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi aktif. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal itu apa? Genetik dan hormon. Apa maksudnya? Genetik, faktor keturunan atau warisan. Saidernya siapa? Seperti yang tumbuhnya buncil-buncil, berarti gennya itu dari ayah atau ibu, dia tumbuhnya kecil. Itu karena genetiknya dari keturunan atau warisan orang tua yang menentukan tinggi badan, warna kulit, dan beberapa karakteristik fisik lainnya. Kenapa Pak saya kok nggak bisa tinggi? Nah, makanya mandang atau lihat bapak kamu minta putih, bapak mama ini bagot. Karena faktor apa? Genetik. Yang kedua, hormon ini juga hampir sama. Kenapa? Ya keturunan orang tua kamu, dari genetik. Hormon yang dihasilkan dari bapak kamu. Nah, kemudian yang kedua yaitu eksternal. Itu karena apa? Makanan yang kamu konsumsi, gizi yang seimbang, nutrisi yang sangat baik atau penting untuk mendukung pertumbuhan. Makanan yang mengandung protein, karbohidrat, kemudian lemak, vitamin, dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh. Berarti harus makanan yang sehat.
sehat. Minum juga minuman yang sehat. Yang ketiga yaitu lingkungan. Di situ ada lingkungan. Lingkungan harus bersih. Di lingkungan berarti kamu banyak olahraga, contohnya aktivitas fisik agar perkembangan tubuh kamu sehat. Yang ke apa? Oh tadi sudah lanjut ke aktivitas fisik. Yang ke lanjutnya pola asuh. Pola asuh itu apa maksudnya? Nah, pola asuh itu maksudnya tidur atau istirahat yang cukup. Nah ini sekarang kayaknya kalau lingkungan sekitar kita ini banyak yang tidur terlalu malam. Jangan dibiasakan. Karena tidur 1 hari 1 malam agar sehat itu butuh berapa jam? 8 jam. Nah, berarti tidur itu paling malam jam 9. Bangun pagi jam 5 agar tubuh kita sehat. Tidur yang cukup. Nah, kemudian itu yang keempat, internal sosial. Ya, hubungan kamu dengan lingkungan tetangga itu harus dijaga. Orang titik-titik apa? Bentar-bentar tukaran sama teman kamu. Fisik kamu nanti akan apa? Ya kalau kita cacat seupaya dipukul kan akan satu. Jadi pertumbuhan fisik kita akan lambat. Nah, seperti itu. Jadinya kurang gizi katanya. Apalagi sekarang pemerintah itu memprogram makan gratis bergizi atau sehat. Nah, kemudian materi yang berikutnya yaitu pentingnya apa? Pola hidup sehat di sini. Nah, tahapan-tahapan pertumbuhan manusia. Tadi sudah dijelaskan tahap anak-anak, masa apa? Embryo, janin dan bayi, tahap apa lagi? Yang ketiga, yang kedua balita. Yang ketiga tahap anak-anak. Yang keempat tahap remaja. Yang kelima tahap dewasa. Yang keenam lanjut atau tua. Nah ini gambar perkembangan pada janin. Nah, tahap balita pada usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Tuh. Sekarang pentingnya pola hidup sehat. Kita dalam pola hidup sehat harus makanan yang bergizi. Olahraga, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri atau lingkungan. Nah itu. Nah, sebelum materi dilanjutkan, ada yang bertanya? Pak, tanya bagaimana agar berkembang dan tumbuh dengan sehat? Apa? Agar bertumbuh kembang dengan sehat. Apa saja yang kamu lakukan? Ada yang bisa jawab? Gak ada. Oh, tadi kan sudah dijelaskan agar kita tumbuh sehat dan cepat. Nah, kita harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, istirahat cukup. Menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga hubungan sosial sesama teman kita. Tuh, agar kita tumbuh sehat. Sebelum lanjut, ada lagi? Pak, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh kita? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kita. Tadi apa? Ada yang bisa jawab? Faktor-faktor tadi sudah dijelaskan tadi sedikit. Faktor-faktor yang pertama ingat genetik, keturunan kamu dari nenek moyang kamu. Kalau fisik nenek moyang kamu bungkil, dan nanti pertumbuhannya akan bungkil atau kecil. Kalau yang
putih, gemuk, seperti Reha. Ini pasti mempunyai gen yang badannya gemuk dari orang tua ataupun orang tuh nenek kamu. Kemudian apa? Dibagi lagi faktor-faktor. Yang pertama genetik, yang kedua makan gizi yang seimbang. Makan gizi yang seimbang. Nah, faktor-faktor ya. Kemudian dia sama aja tadi agar tubuh sehat, olahraga yang teratur, kemudian tidur yang cukup, lingkungan yang terawat ataupun bersih. Nah, sebelum itu sebenarnya ada tugas kelompok buat kamu nanti dikerjakan di rumah aja. Karena waktu kita kayaknya sudah hampir selesai, menunjukkan pukul 10 lewat. Nah, sebelum saya cukup, yaitu kita mengulas ataupun membuat kesimpulan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama tadi kita ulang, jadi masa jadi, yang kedua masa bayi, yang ketiga masa anak, yang keempat masa remaja, dan yang kelima masa dewasa. Nah, kemudian tadi yang kamu pertanyakan faktor-faktornya sudah jelas di next. Gizi seimbang, olahraga, tidur yang cukup. Kemudian jaga kebersihan lingkungan. Itu. Nah, sebelum aktivitas nanti ada tugas kelompok dikerjakan, bisa kita lanjutkan besok. Faktor-faktor ini saya bagi asesmennya, kelompoknya saya panggil maju. Rehan. Yang kedua, nanti dibuat kelompok, satu kelompok makanan. Kemudian Tiara. Kelompok yang ketiga Reja. Nah, di situ kamu kerjakan secara berkelompok pada tugas kamu, nanti dikumpul sama-sama, visualisasikan di depan, teman kamu mewakili cara ataupun bagaimana kita hidup dan tumbuh. Di situ ada pada apa itu bayi dibutuhkan apa saja, kemudian pada anak-anak yang dibutuhkan apa saja, yang ketiga pada orang remaja apa saja, yang keempat dewasa apa saja. Yuk dimulai. Ngumpul, kelompoknya sesuai, dibagi 3 kelompok. 3 kelompok, 4 kelompok tadi. 3 kelompok. Yuk, kelompoknya sesuai yang kemarin. Anak putra dengan putra, jangan campur. Gabung karena putranya cuma 2, ya dikasih 2. 3 anak, 3 anak. Ayo, ikan kelompoknya. Yang dikasih juga siapa? Nanti saya kasihkan. Ini, nah itu kamu masuk ke sana. Saudara.
Di situ udah. Sekarang kelompok 1. Mensosialisasikan ke depan kelas pada teman-teman kamu bagaimana proses ataupun cara tumbuh di depan manusia. Yang kelompok 2, faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, bagaimana pentingnya istirahat yang sangat cukup. Nah, sekarang kalau sudah selesai, kamu visualisasikan di depan, sampaikan kepada teman-teman kamu sesuai dengan kelompoknya. Yang mewakili siapa? Ayo, kelompok 1 maju. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, siswa harus apa? Siswa harus menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk, kelompok 1. Siapa yang mewakili? Hasil kamu itu. Maju. Kalau nggak hafal ya dibaca, ditulis dulu pendapat dari teman kamu, sekelompok kamu. Yuk, kelompok 1. Proses dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo, Tiara maju, ayo. Ya. Bagaimana proses perkembangannya? Apa? Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini loh yang saya tadi kasih tugas, jangan ini yang satunya. Apa ini? Nah, dengarkan yang lain. Jangan sebut-sebut, santai, teman-teman agar jelas. Pertumbuhan otak dan perkembangan sistem tubuh lainnya. Masa bayi, pertumbuhan fisik yang cepat, kemampuan untuk duduk, merangkak, dan mulai berbicara. Masa anak-anak, pertumbuhan tubuh yang stabil, perkembangan motorik kasar dan halus, dan kemampuan belajar yang mendengar. Masa remaja, masa pubertas terjadi perubahan fisik yang signifikan untuk pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan perkembangan organ reproduksi. Masa dewasa, pertumbuhan fisik mencapai puncak dan kemampuan berbicara serta keterampilan untuk semakin matang. Itu. Jelas ada berapa dalam proses pertumbuhan manusia? Jadi teman kamu sudah dijelaskan, yaitu pada masa janin atau kehamilan. Yang kedua masa bayi, yang ketiga masa anak, yang keempat masa remaja, yang kelima masa dewasa. Sekarang yang kelompok 2, maju. Kan? Lama-lama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, apa saja? 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Genetika, faktor keturunan, warisan dari orang
terutama pada masa remaja. Lingkungan dan perawatan kesehatan. Lingkungan yang bersih, udara segar, dan perawatan kesehatan yang baik juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah itu, berarti kalian sudah akan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama genetik ataupun keturunan. Nah, yang kemudian makanan yang seimbang, makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Dan yang ketiga olahraga yang cukup, tidur yang cukup, lingkungan yang sehat. Yo, kelompok terakhir, kelompok 3. Bagaimana pentingnya pola hidup sehat untuk mendukung pertumbuhan optimal. Makan makanan bergizi. Pastikan untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk mendukung tubuh dengan baik. Olahraga secara teratur. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot dan tulang, serta menjaga kesehatan tubuh. 3. Istirahat yang cukup. Tidur yang cukup membantu tubuh melakukan perbaikan dan pemulihan dan siklus dapat mendukung proses pertumbuhan. Menjaga kebersihan diri, mandi secara teratur, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan lingkungan dapat mencegah penyakit dan mendukung pertumbuhan yang sehat. Nah, itu jelas pola-pola yang awal. Pola kehidupan sehat yang kamu lakukan sehari-hari. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu pola hidup sehat. Berarti makan makanan bergizi. Nah, yang kedua olahraga serta teratur, istirahat yang cukup, yang kemudian menjaga kebersihan diri. Kamu kalau mandi 1 hari berapa kali? 3. Gue ora tahu mandi, sehari gak mandi, sumuk malas pak adem. Itu harus menjaga kebersihan diri. Namanya pola hidup sehat. Nanti dipelajari di rumah. Karena sudah habis, alhamdulillah proses tujuan yang kamu pelajari kamu mengerti dengan baik. Nah itu sebelum saya akhiri, nanti di rumah dibaca lagi materi yang diulang. Besok kita lanjutkan pada hari berikutnya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dengan baca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.